Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita 2 minggu yang lalu terakhir kita buat Iya. video tentang nggak tahu apa namanya. Lupa lagi lah. Ngomong apa sih bang? Yang pasti setiap bikin video pasti sebelum ngopi dulu ya, makanya belum ngopi, agak makanya ngantuk hari ini benar. ngantuk-ngantuk. Iya. Tapi ngomong-ngomong kopi sih bang, menurut abang sendiri perkembangan kopi itu gimana sih bang? Teruntuk di Buraida ya? Iya, Buraida. Sebelum global. Buraida udah rame ya, apalagi Iya. kita lihat di video sebelumnya Buraida punya beberapa roster juga. Terus kemudian banyak coffee shop di Buraida, satu Iya. jalan semua coffee shop 40. Terus kemudian di beberapa tempat kayaknya di sini jadi tren terkhusus. Cuma ketika kita ngelihat visiting satu-satu coffee shop, single originnya sama. Jadi karena saking sedikitnya roastery di UAE atau Dubai, karena saking sedikitnya roastery di Buraida, efeknya kita lihat di sini ya ke coffee shop satu sama coffee shop lain ketemunya coffee beans yang sama gitu. Iya betul. Maksudnya variannya masih itu aja lah ya, belum terlalu banyak. Ya variannya coffee, terus sekarang monkeypox nih. Aku malah ke monkeypox. Itu mungkin yang sekarang di Buraida ya bang ya. Untuk globalnya seperti apa tuh yang? Ya masing-masing sih. Jadi kalau kita lihat tuh ada namanya wave itu yang ya atau gelombang kopi. Nah gelombang kopi ini kenapa mereka kaum kopi connoisseur atau kopi sommelier atau apalah namanya yang pecinta kopi, mereka menggunakan istilah wave. Wave ini adalah generasi, maksudnya generasi daripada kopi atau gelombang daripada kopi, di mana kita lihat dari consumers behavior, terus kemudian kopi yang diminum juga seperti apa. Nah jadi society yang dibicarakan di wave ini adalah ya gelombang yang dimaksud adalah itu adalah society coffee society-nya. Kayak apa tuh contohnya tuh? Kayak mungkin directly dari si hulu ke hilir kayak gitu mungkin ya bang? Atau Hulu ke hilir itu proses. Proses penjualan itu namanya coffee value chain. Kalau misalkan yang kita lihat misalkan kayak di Dubai yang lebih jelas nih, ya Dubai terlalu inilah. Ambil yang kayak di Saudi sekarang kan kita ngelihat nih the third wave of coffee karena ada masuk jenis yang kultur yang baru yaitu specialty coffee, di mana mereka melihat kopi itu tidak hanya minuman saja tapi bagaimana mencari rasanya, bagaimana mencari flavornya, terus kemudian aftertaste-nya dan segala macam. Terus kemudian melalui proses juga melalui sensori untuk menghasilkan sebuah final product, dan ini membutuhkan keahlian khusus. Artinya seorang roaster tidak hanya merosting saja, dia harus tahu bagaimana berapa temperatur dropnya, ya. Terus kemudian drop beberapa dari droppingnya, terus kemudian turning point-nya, terus kemudian naiknya mayarnya bagaimana, terus kemudian karamelisasi seperti apa, nanti first crack atau dropnya di berapa derajatnya, karena kita bermain dengan api itu kalau di roastery. Cuman nanti pas kita ketemu ngeliat behavior daripada consumers yang mereka kan merasakan, oh ini kopi Brazil, oh ini Nicaragua, ini dari Panama, ini kemudian dari Rwanda. Nah mereka tuh bahkan melebihi paham daripada barisanya. Nah ini yang kita lihat kultur yang berbeda dari third wave. Kenapa kita belum langsung ketiga ya? Kita ke satu dulu. Jadi wave pertama apa tuh kira-kira? Lebih ke culture nggak sih bang? Ya culture yang abang bicara culture sekarang. Kultur yang pertama itu wave pertama atau generasi pertama adalah generasi Arab, yang dimana dulu kopi ditemukan, terus kemudian mereka minum kopi di padang pasir dengan kurma dan segala macam. Ya ini ya apa kalau di Indonesia yang sekarang lagi tren kadrun ya. Kadrun. Tahu orang kalau ngejek-ngejekin orang Arab bilangnya kadrun. Jadi itulah generasi first wave, karena yang menikmati kopi dari masa dulu ya terkenal adalah bangsa Arab. Kemudian masuk ke second wave. Second wave itu dimulai dari tahun 1700-an sampai 1900-an. Yang kita lihat di mana London tahun 1700 sudah menjadi sebuah kota yang sangat maju, terus kemudian 1800 New York menjadi sangat maju sekali juga. Artinya di sini ada koneksi antara consumers atau penikmat kopi dengan penjual kopi, di mana mereka melihat di sini kayak kafe menjadi sebuah tempat pertemuan antara
Iya, apapun itu pembisnis kah, Pebisnis, atau kadang mahasiswa, pelajaran dan juga sekarang ya, nah, mahasiswa ngerjain tugasnya tuh pada masa dulu. Jadi bahkan mereka ke kafe itu dengan menggunakan style yang bagus, style yang wah, karena akan bertemu dengan saudagar yang kaya, Iya. karena akan ya begitulah tempat-tempat meeting point biasanya pada masa dulu. Kultur yang ketiga yang sekarang ya Food drive. third wave yang sekarang ini kita lihat karena boomnya itu luar biasa. Boomnya itu kita lihat daripada tidak hanya barista mengetahui permasalahan kopi, tapi juga konsumernya tahu ini kopi apa. Jadi bahkan mereka punya mesin di rumah dan segala. Nah ini Oh iya, iya. Mereka Apalagi semenjak kemarin kejadian corona itu ya, orang-orang kayak beli-beli alat kopi, mesin kah atau kayak gitu. tempat kita abang buat bahas atau buat apa namanya jurnal artikel yang berbicara masalah masalah corona, di mana di Dubai tempat kita kerja sebelumnya itu Iya. 280% Masa penjualan. Oke. Penjualan, sedangkan semua coffee shop semuanya tutup. Makanya kita tidak bisa mengandalkan ke kopi aja, yang kita jual harus dengan aksesoris juga. Equipment ya. Iya. Dengan aksesoris, equipment itu yang 280 loh. Artinya konsumsi kopi itu sangat kuat dan mereka sangat membutuhkan kopi. Karena pada saat 3 bulan itu semuanya tutup. UAE semua tutup, nggak boleh ada yang buka. Iya. Dari fase 2 dan 3 ini kayaknya perkembangannya lebih cepat banget ya Bang ya. Dari orang yang tadinya tidak tahu Yang kopi. wave pertama, wave itu hanya 4 pertemuan. Wave pertama adalah wave kedua adalah pertemuan antara yang orang kayak mau masuk ke opera house misalkan. Jadi Iya. benar-benar menikmati masuk kopi itu benar-benar ya kayak ya British lah. Iya, British. orang gaya lah. Ya orang gaya. Cafe sendiri larinya ke gahwa dari bahasa Arab, qahwa. Iya. Ke Turki Ottoman jadinya cafe, terus ke mana ke Inggris jadinya namanya cafe. Tapi cafe ini juga bahasa Arab sebenarnya. Iya. Seperti itu. Nah, balik lagi yang ke third wave yang ketiga tadi, orang-orang lebih lebih memahami, oh ini bosnya ini adalah kopi yang enak, kopi yang ini. Jadi mereka sendiri dapat bahwasanya ini kalau misalkan super dark akan berasa seperti ini. Kalau misalkan super light akan berasa seperti ini. Oh, kalau dicampur dengan susu seperti ini. Nah, ini standar yang sekarang didesain oleh Specialty Coffee Association. Nah, pertanyaan Ri, Bentar Bang, beresin dulu yang ini. apa? Kayaknya dulu. Iya Bang, kalau dulu kan Ari kayak kerja di kopi itu 2017-an ya. Kita itu edukasi atau menyampaikan ke customer tentang kopi ini, misalkan rasanya gimana, roastingannya kayak gimana, seduhannya kayak gimana. Nah kalau yang Ari lihat customer sekarang malah datang dia kayak udah tahu saya pengen kopi ini misalkan, terus dia bilang juga open access. Kayak gitu. Terus kalaupun kita ngobrol sama customer bukan lebih Arinya yang ngasih tahu customer, malah lebih ke sharing sekarang. Iya, lebih sharing malah pendekar-pendekar. Itulah pendekar. Setuju dengan kata pendekar. Artinya mereka memiliki Pengetahuan mungkin. bukan pengetahuan, keinginan untuk belajar. Nah, dari sini yang kita manfaatkan sebagai salah satu agent of change kita di coffee value chain. Apa yang kita inginkan? Bahasan baru. Apa? Sebelum kita bahas yang fourth wave-nya. Jadi pada tahun 2000, jadi sebuah riset dari Coffee Research, World Coffee Research atau WCR yang membuat Sensory Coffee Wheels Lexicon. Nah, itu dari World Coffee Research. Mereka bilang 2030 itu demand atau permintaan di kopi itu akan menjadi bertambah sekitar 25%. Sedangkan yang sekarang harga yang kita gunakan untuk membeli kopi itu harga London price sama New York price. London adalah Robusta price dan New York price adalah Arabica price. Oh, itu untuk harga sendiri ada yang ngatur ya Bang ya? Ada yang ngatur. Jadi apakah harga itu berubah? Tidak akan berubah dari tahun 86 sampai sekarang. Kalau pernah baca buku, ini rekomendasi saya bagi yang ingin belajar kopi, maksudnya mengetahui apa yang sustainability di farm ya, bagian farmnya itu baca buku namanya Max Havelaar. Itu tentang Belanda dulu yang istimewah apa sih bahasa Indonesianya? Kolonial ke Indonesia. Dia menceritakan bahwa dia adalah orang Indonesia padahal dia ada orang Belanda dan melihat ini tidak sustainable. Jadi sejarah kopi lah ya. Sejarah kopi di fair trade. Fair trade yang sekarang sampai ketemu nama sertifikasi kopi. Nah, 2030
itu demand kopi balik lagi tadi akan naik 25%. Sedangkan sekarang setiap tahun kita melihat ya orang-orang setiap orang minum kopi sekarang maka biasanya akan nyobain lagi karena adiktif ya, artinya ada Kayak kecanduan gitu kan sih, Bang? nyandu kafein Kafein. dia jelas. Nah yang sekarang dari 5 negara yang memproduksi besar kopi itu hanya bisa mengcover 72% dari permintaan semua kopi yang ada di dunia. Oke. Nah jadi nanti ke fourth wave-nya nih kita sekarang mau masuk, kita lihat apakah fourth wave kita sekarang udah di fourth wave atau belum, tergantung. Fourth wave ini akan gelombang keempat atau generasi keempat dari kopi, kita melihat nanti ada perubahan nggak yang signifikan dari third wave-nya. Kalau third wave-nya kita kan melihat nih dengan final product yang dijual, terus kemudian consumer behavior yang lebih memahami masalah kopi dan segala macam. Fourth wave mungkin ada integrasi teknologi yang masuk di situ. Jadi contoh nih kayak misalkan kita ngerosting bisa sih udah pakai propster ya, artisan dan segala macam. Terus kemudian penggunaan POS, terus kemudian delivery, bisa jadi nanti drone datang ke rumah Anda untuk mengantarkan kopi doang. Terus bisa jadi nanti Anda memesan dari rumah, besok langsung datang kopi. Terus maaf Bang, kayak online ya, e-commerce. Ari pernah lihat juga tuh yang di Dubai di acara itu, yang kayak bikin kopi sendiri pakai mesin, itu termasuk yang keempat nggak sih, gelombang keempat atau enggak? Ya, seberapa besar impact-nya, artinya seberapa besar pengaruhnya di society. Kalau misalkan society menerima itu, artinya ini benar-benar ada terjadinya perubahan. Tapi kalau misalkan ya sama aja kayak yang ketiga, ya sama aja kayak sekarang. Nah, contoh yang paling utama adalah ketika consumer nanti kan berpikir ke depan itu kopi ini kita membutuhkan kopi yang artinya demand daripada kopi itu sendiri harus dipenuhi dengan cara konsumernya sendiri yang membantu ke petani, yaitu dengan sustainability di farm. Jadi membantu dengan minimal dengan pricing harga yang kita lihat kan sekarang petani jual ke broker atau jual ke trader jual ke lebih ke kayak supply chain. Nah, ini kan dari petani terus kemudian trader ke roaster. Nah, bagaimana nanti kita bisa menggabungkan antara roaster langsung ke petani? Tidak ada roaster hub. Nah, terus kemudian Cup of Excellence juga sama tuh. Dia organisasi yang mensupport juga di petani. Terus kemudian nanti kita lihat yang back 360 di mana kita langsung blockchain. Kita kirim uang ke petani untuk beli kopi sejumlah sekian. Nah, ini salah satu integrasi teknologi yang bisa kita sebut nanti kalau misalkan boom, impactnya sangat berpengaruh di budaya kopi atau kultur kopi yang baru akan menjadi fourth wave. Intinya integrasi teknologi. Jadi yang utamanya di sini untuk melihat apakah kita udah ada perubahan di fourth wave dari third wave, apakah signifikan, atau emergence daripada teknologi ini benar-benar sangat mengaruhi. Artinya seberapa besar sih misalkan orang mau nganterin pakai helikopter drone untuk kopi. Terus seberapa besar sih e-commerce ya mempengaruhi, cuman masih masuk yang ketiga. Yang sesuatu yang belum ditemukan sebegitu. Dari hal kecil aja sih Bang, Moodbar. Moodbar sama kayak robot. Ya itu kan masuk ke tren 4 juga enggak sih? Enggak ya. Teknologi. Seberapa besar teknologi mempengaruhi kultur daripada kopi ya, artinya kayak blockchain kan salah satu yang abstrak, tapi dia bisa digunakan saat ini untuk menggabung, artinya transaksi itu hanya terjadi di satu circle. Nah, ini yang akan yang sudah terjadi di Burundi. Ada satu riset hari ini yang abang baca, Burundi menggunakan sistem blockchain untuk penjualan kopi mereka. Jadi dari farm langsung ke roaster. Ini kerennya. Jadi orang langsung bayar ke farm. Nggak usah lagi dengan ada trader dan segala macam. Nggak ada. Tapi mereka ini blockchain. Untuk ininya. Ini namanya blockchain. Jadi semua situ biaya customnya berapa, ini berapa, terus kemudian biaya kopi per kilonya berapa. Ini yang kalau ini boom, baru berubah jadi fourth wave. Karena sesuatu yang aneh, unik di coffee value chain ya, bukan hanya di servingnya, tapi di kultur consumer daripada kopi itu sendiri. Tapi maaf, bukannya broker udah memudahkan kita ya? Untuk broker ngambil duit berapa? Iya, kalau di sustainable sekarang broker atau atau trader beli kopi berapa? Ke petaninya. Nah, harganya udah sekian lah gitu. Sekian. Harganya sudah ditentukan oleh London Price sama New York Price yang bilang tadi. Oke. Sustainable nggak? Sedangkan harga itu tidak berubah dari tahun 86. Udah sustainable kan? Sedangkan petani butuh duit. Sekarang udah generasi udah berubah. Bahkan harus mestinya fluktuatif harganya. Mestinya
harga itu fluktuatif, bisa naik bisa turun gitu loh. Kayak harga emas juga bisa naik bisa turun. Nah ini harga price tetap, belum nanti mereka jual kita. Nah sekarang gini, Watson yang di Dubai ngejual ke abang $12. Ketika kita beli ke Watson $12 menguntungkan bagi farm. Sifat. Oh, Tapi kalau kita beli ke trader harganya sama, siapa yang untung? Trader dong, karena dia Oke. beli paling $5 atau $7. iya, iya, iya. Ya kayak gini yang kita maksud. Jadi mengubah konsep behavior daripada putaran kopi value chain-nya sendiri, seperti roaster langsung bisa berkomunikasi dengan petani dan mengambil, bayar langsung, terus petani menyediakan kopi dan ngirim langsung ke kita. Nah ini yang maksud abang yang fourth Iya. wave ini. Dan kasta si petani juga akan lebih semangat mungkin ya untuk mengejar kualitas yang lebih baik mungkin. Ada ya. petani 10 tahun lagi mau nggak punya anak petani juga, kecuali kalau yang paling simpel gitu, artinya Iya. nggak semua orang mau jadi petani, dan tidak selamanya negara level 3 kayak Indonesia terus kemudian kayak Nicaragua akan menjadi negaranya sama seperti itu aja. Pasti akan mendevelop terus-menerus yang lebih naik dan lebih maju. Intinya nanti akan ya petani kopi udah nggak ada lagi, kecuali kalau misalkan kayak dipromotorkan oleh pemerintah. Contoh kayak iya. negara Saudi kan sekarang nih, mereka punya kopi di Jazan. Arab, Ini ya Arabica Iya. di Jazan. Mereka ikuti konsep yang di Cina tidak punya kopi, dan kopi tidak datang melalui kolonialisme, tapi mereka sukses menjual kopi yang terbesar, nomor 5 besar lah penjualan kopi baik Arabica dan Robusta. Nah ini yang Iya. sekarang lagi digalang oleh negara ini juga seperti itu. Duitnya banyak, gede, dari public investment fund tuh sangat besar, $350 juta. Masa. Pertanyaan terakhir bang. Dari mau Iya, makan nih, lapar. pertanyaan terakhir makanya. Hmm. Dari perkembangan awal tuh tadi dari first sampai yang ketiga Fourth. keempat itu Ya, ya. 3. Menurut abang sendiri perkembangan kopi ini akan sampai mana sih bang? Terus akan maju, namanya kopi dibutuhkan kafein ya, sama kayak kita mau makan juga, kalau misalkan kita nggak makan ya kita nggak bisa hidup Ya kan. udahlah, makan dulu ya. Assalamualaikum.